Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hadirin semuanya, tidak salah kalau masyarakat mempersepsikan PLN sebagai sarang korupsi. Saya kira itu persepsi yang wajar saja, karena saya harus akui saya berkarir di PLN sejak tahun 85. Memang banyak kejadian korupsi yang terjadi di PLN. Ya, kita bisa bagi dua. Korupsi di PLN itu ada dua. Satu, saya sebut petty corruption, ya, korupsi kecil-kecilan. Nah, biasanya terjadi pada saat pelanggan ingin berhubungan dengan PLN atau calon pelanggan ingin berhubungan dengan PLN. Berapa biaya untuk mendapat new connection? Not clear, tidak jelas. Sehingga mereka harus berhubungan dengan orang lain yang bisa memperlancar urusan ini. Tadi Pak Moderator menyebutkan tahun lalu ada 4 juta new connection, 4 juta pelanggan baru di PLN. Ya. Dulu pelanggan itu mesti bayar suap, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000 gitu ya, untuk mendapatkan layanan sambungan baru. Ya, karena tidak jelas berapa biayanya. Kemudian kalau dikalikan angka sekarang 4 juta, tentu angkanya cukup besar sekali. Aliran petty corruption yang berputar di lingkungan PLN. Yang kedua, korupsi yang kedua, ini jumlah korupsinya lebih besar, tapi kejadiannya lebih sedikit, yaitu korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa. Ini tadi Pak Moderator menyebutkan, Pak Bambang Harimurti menyebutkan tahun lalu PLN merealisasikan 50 triliun investasi baru di lingkungan PLN. Artinya itu kita mesti beli barang dan juga jasa senilai 50 triliun. Bagaimana korupsi di PLN dan bagaimana kita memeranginya? Tadi saya sebut, kita mulai dengan petty corruption dulu, korupsi kecil-kecilan. Yang pertama tentu yang harus dilakukan adalah statement dari pimpinannya bahwa korupsi seperti itu ya dilarang. Ya. Bahwa menerima suap kecil-kecil itu adalah korupsi, ya, dan itu tidak boleh terjadi. Saya kira statement ini sudah dimulai pada saat Pak Dahlan Iskan memimpin PLN tahun 2010, dan kemudian kita membangun satu sistem di mana pelanggan atau calon pelanggan tidak perlu bertatap muka dengan petugas PLN. Itu sistem yang kita bangun, namanya kontak center 123. Kenapa namanya 123? Karena kalau ibu dan bapak punya pesawat telepon, dipotong, diputar 1, 2, dan 3 akan nyambung ke kontak center PLN. Di mana saja di seluruh Indonesia pasti nyambung ke kontak center PLN. Kemudian Anda akan ditanya ada perlu apa? Apa lapor gangguan, apa minta listrik, apa nambah listrik. Kemudian semua kebutuhan untuk mendapat new connection additional power itu dilayani melalui by telepon, sehingga tidak perlu ada kontak-kontak dengan petugas PLN. Kalau yang punya akses internet, kita juga sediakan akses ke internet. Kemudian pembayaran. Nah, pembayaran dulu lewat loket-loket PLN. Sekarang sudah dihapus semuanya. Jadi begitu Anda telepon PLN, Anda akan dapat kode nomor inilah, nomor layanan. Lalu Anda pergi ke ATM atau bank dengan menyebut kode itu, maka pembayaran yang diperlukan itu bisa dilakukan. Karena kita membayar lewat ATM atau lewat bank, maka angkanya pasti. Ya. Kalau sambungan nilainya 600 ribu rupiah, ya 600 ribu rupiah, nggak bisa diubah-ubah karena itu ada di ATM dan ada di bank. Jadi menjadi pasti. Kemudian berapa lama permintaan pelayanan itu harus dilayani itu juga ditentukan, ya, tergantung dari lokasi pelanggannya, ya. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 30 hari gitu ya, ada yang 3 bulan, ya. Dan itu diberitahukan kepada pelanggan, ya. Sehingga pelanggan punya kepastian berapa lama dia mendapat pelayanan, dan dia tahu persis bahwa dia tidak perlu membayar illicit payment, ya. Sogok, suap dan sejenisnya, ya. Kita bikin logo di atas itu PLN bersih, ya.
no suap, no corruption, no gratification. Kita kembangkan itu sebagai pesan yang sangat jelas kepada seluruh karyawan dan juga kepada stakeholders PLN bahwa PLN bertekad dan berniat akan menegakkan no suap, no corruption, no gratification. Dengan pesan yang jelas dan logo ini kita cantumkan di mana-mana di kantor PLN, mudah-mudahan bisa mengingatkan pegawai PLN sendiri atau pelanggan-pelanggan PLN untuk tidak memberikan gratifikasi, dan bagi PLN, pegawai PLN tidak menerima gratifikasi. Nah, itu kita sebut namanya korupsi kelas petty corruption, kecil-kecil tapi banyak. Nah, yang korupsi jenis kedua itu adalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Saya susah menyebut korupsi atau tidak korupsi ya. Mungkin lebih cocok disebut inefisiensi ya. Karena kalau kita lihat secara legal prosesnya semuanya terpenuhi Pak. Semua aturan dipenuhi, tapi harganya mahal ya, harganya mahal, itu aja. Jadi saya terbanyak tahun 2009 waktu untuk pertama kalinya saya dapat tugas pengadaan barang dan jasa. Ya kebetulan karir saya di PLN itu gak pernah bagian ngurusin pengadaan, ngurusin operasi aja. Nah pada 2009 mau gak mau karena posisinya general manager dapat tugas ini. Saya terima email dari World Bank mengatakan bahwa harga trafo di PLN itu mahal. Lebih mahal dari di Vietnam, lebih mahal dari Thailand, lebih mahal dari di Malaysia, apalagi Singapura. Saya betul-betul terusik dengan email tersebut. Kemudian saya lakukan investigasi kecil-kecilan apa yang menyebabkan harga ini mahal ya. Ternyata memang karena prosedur di PLN itu membolehkan pembelian barang yang jelas-jelas barang teknik seperti transformer yang gedenya segede rumah ya, itu melalui perusahaan-perusahaan kecil ya, yang kadang-kadang kantornya pun nggak punya. Kantornya hanya sebuah tas ekolak kadang-kadang. Alamatnya di ruko-ruko. Saya merasa ini tidak pantas, tidak pantas. Jadi saya merubah tata caranya. Saya bilang kalau beli trafo ya ke pabrik trafo. Siapa yang bikin trafo? Siemens, Alstom, ABB, atau perusahaan Cina itu yang bikin trafo. Belilah ke sana. Kenapa kita beli ke PT segala rupa ada? Saya katakan demikian. Rubah. Ya. Kemudian 2010 awal bulan Januari saya masih ingat kejadiannya. Kami sedang berkumpul di PLTU Labuan, ada Menteri BUMN. Waktu itu belum Pak Dahlan Iskan itu. Pada saat itu hasil lelangnya dibuka. Harganya setengahnya. Dari 110 miliar turun menjadi 67 miliar per buah. Ya. Hanya dengan merubah cara belinya aja. Tapi kalau bapak-bapak dari KPK ngecek apakah harga yang 110 miliar itu melanggar aturan, tidak Pak. Semuanya memenuhi aturan. Tata caranya bagus ya. Tetapi hasilnya mahal. Yang 67 miliar ini juga memenuhi aturan, sama-sama memenuhi aturan. Tetapi harganya setengah. Ya. Pak Dahlan Iskan waktu itu sangat antusias dengan metode baru yang kita perkenalkan, dan akhirnya memutuskan semua pengadaan di PLN harus pakai cara ini. Dan akhirnya ibu-ibu dan Pak sekalian, harga trafo itu sekarang hanya 40 miliar rupiah. Seketika ya. Hanya dengan cara merubah tata cara pengadaan. Ibu-ibu dan Pak sekalian, korupsi yang jenis ini nilainya besar sekali, dan untuk bisa dianggap korupsi agak sulit begitu. Tapi saya ada di dalam merasa gemas, ini saya tahu ada something going wrong. Maka kami mengajak atau bekerja sama dengan Transparansi Internasional Indonesia untuk menulis aturan pengadaan barang dan jasa yang baru di PLN, yang lebih rasional dan lebih merefleksikan bagaimana sebuah korporasi harus membeli barang dan jasa yang nilainya 50 triliun rupiah. Saya tidak mau mengikuti tata cara pengadaan barang dan jasa yang mirip-mirip dengan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Karena buat saya tata cara pengadaan barang dan jasa yang ditulis oleh pemerintah itu lebih cocok
untuk lembaga-lembaga government agency, lembaga-lembaga pemerintah. Yang belinya nggak macam-macam lah, paling beli proyektor, paling beli kursi, ya. Paling beli apa lagi ya, barang nggak mahal lah, alat-alat kesehatan atau apa. Tetapi barang-barang di PLN itu harganya mahal sekali. Kalau di approach dengan tata cara seperti itu, yang mirip-mirip seperti itu, menurut saya tidak rasional. Jadi kami terima kasih Transparansi Internasional Indonesia mendatangkan konsultan dari Eropa untuk membantu kami menulis pengadaan barang dan jasa yang lebih rasional. Bagaimana intinya? Intinya ya seperti tadi. Kalau beli barang ya langsung ke pabriknya. Ya, kalau beli barang langsung ke pabriknya, tidak lewat perantara. Saya sadar bahwa melakukan gerakan seperti ini itu akan dimusuhi banyak orang, ya, akan dimusuhi banyak orang. Oleh karena itu saya harus merangkul lembaga yang sangat kuat komitmennya terhadap gerakan anti korupsi, yaitu Transparansi Internasional Indonesia. Kan siapa yang akan memusuhi PLN? Yaitu mereka-mereka yang selama ini diuntungkan dengan pengadaan dan pembelian barang dan jasa melalui perantara. Keuntungan yang diperoleh oleh perantara itu sangat besar, dan saya tahu mengalir kepada stakeholders PLN, termasuk ke orang-orang PLN sendiri. Itu yang terjadi, ya. Memang ini susah dibuktikan dan mungkin tidak ada gunanya kalau kita membongkar masa lalu bagi saya sebagai PLN. Kalau bagi lembaga lain saya no comment. Tapi bagi saya, yang saya inginkan adalah kita perbaiki PLN ini menjadi semakin lama semakin baik. Kita buat menjadi perusahaan yang rasional, yang rasional. Ya, pertama tentu kita harus menulis bisnis proses yang countering bribery, yang mencegah adanya bribery. Jadi seperti tadi saya contohkan adalah menghindari tatap muka antara pelanggan dengan calon pelanggan dengan pegawai PLN. Kemudian kita melakukan procurement proses, ya, merubah proses procurement. Tadi yang saya jelaskan dengan kerjasama dengan Transparansi Internasional Indonesia. Kemudian karena calon pelanggan tidak berhubungan dengan PLN, maka tentu kita harus punya mekanisme untuk menghandling komplain. Misalnya orang sudah bayar tetapi tak kunjung disambung, maka dia harus bisa komplain dengan mudah lewat telepon, lewat website dan sebagainya. Sehingga kita bisa punya pengendalian apa yang sebenarnya terjadi. Apakah karena faktor korupsi atau memang faktor teknis semata. Kemudian kita juga membangun whistleblower system, ya. Kita memberi kesempatan kepada karyawan-karyawan PLN yang melihat dan mengamati terjadinya tindak pidana korupsi di internal PLN untuk melaporkan dengan cara-cara yang standar yang biasa dipakai dalam whistleblower system. Kemudian yang lain adalah memudahkan, ya, karyawan yang ingin menyerahkan gratifikasi hadiah. Kita permudah, ya. Tidak semua karyawan punya keberanian untuk mengatakan tidak di depan orang yang memberi gratifikasi, ya. Itu mungkin karena kulturnya atau yang dihadapi orang yang sangat terhormat, ya. Kadang-kadang mereka lebih baik mengatakan hadiah itu diterima, kemudian diserahkan kepada lembaga yang menampung hadiah-hadiah seperti ini untuk nanti diteruskan ke KPK. Beberapa karyawan bisa dengan tegas mengatakan bahwa mohon maaf, kami tidak menerima hadiah. Itu lebih mudah dikatakan. Saya lebih suka mengatakan itu. Tapi dengan message seperti yang clear seperti itu, maka bribery kecil-kecilan bisa tersalurkan dengan baik, ya. Tersalurkan artinya penanganannya berlangsung dengan baik. Kemudian kita melakukan multi stakeholder forum, artinya rekanan PLN kita panggil untuk bersama-sama mendeklarasikan, membulatkan niat dan tekad untuk tidak lagi melakukan suap, terutama kepada officer PLN, ya. Karena itulah yang ada dalam kontrol saya. Kalau di luar PLN saya tidak punya kontrol. Jadi mereka saya paksa dan saya kasih pidato seperti ini,
meyakinkan mereka bahwa tanpa memberikan suap hadiah, bisnis Anda dengan PLN tetap berjalan lancar. Ibu dan Bapak sekalian, saya kira upaya kita untuk menghapus suap atau facilitation payment seperti ini masih memerlukan effort yang panjang. Ya. Apa yang saya lakukan hanya sebatas di lingkungan yang bisa saya kontrol, yaitu PLN. Ya. Kemudian yang lain adalah saya kira masyarakat ini harus bersama-sama untuk membuat agar pemilihan direksi PLN ya, atau direksi BUMN in general itu berlangsung secara baik dan profesional. Karena salah satu sumber korupsi, terjadinya korupsi itu apabila jabatan direksi BUMN itu dibeli, ya, dibeli tengah-tengah, gitu ya, bayarnya belakangan. Kalau itu terjadi, maka korupsi itu tidak akan sulit untuk diberantas. Ya. Karena mereka yang duduk di kursi-kursi direksi justru mengusahakan agar bisa membayar kursi yang telah didudukinya. Ini harus bersama-sama. Ini media terutama ini harus sangat melakukan campaign yang keras untuk hal ini. Karena tanpa itu maka BUMN itu akan jadi sasaran pengumpulan facility payment dari stakeholder PLN yang mengelilingi PLN dan BUMN yang lain pada umumnya. Itu harus kita upayakan bersama, dan saya yakin melalui campaign bersama lama-lama paling enggak orang yang cenderung baik itu akan menjadi baik. Tapi memang di dunia ini ada beberapa orang yang memang cenderungnya sudah tidak baik, dan yang seperti itu barangkali lembaga penegak hukum dan KPK yang bagian untuk menanganinya. Tapi kalau media, transparansi internasional, kampanye bersama, itu saya kira bisa merubah orang-orang yang cenderung baik menjadi berhenti mempraktekkan facility payment seperti yang kita diskusikan pada pagi ini. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, saya kira demikian pengalaman PLN ya, untuk memberantas facility payment di lingkungan PLN sendiri. Ya. I'm sorry, masih di lingkungan PLN sendiri. Ya. Prioritas bagi kami adalah di lingkungan PLN sendiri. Ya. Kalau menyangkut lembaga di luar PLN, barangkali kita mesti melakukan kerjasama. Ya, kerjasama hanya dengan cara itu facility payment yang berada di luar PLN bisa lebih kendalikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.